Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro beserta segenap pengurus, Bapak Ibu jamaah yang insya Allah senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan segala sesuatunya menjadi kebaikan di dalam hidup kita, sehingga tidak ada kata yang pantas untuk mengawali pagi ini selain ungkapan Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, dan amat sangat kita berharap Allah menyempurnakan kebaikan-kebaikan, kesolihan-kesolihan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah Al-Aqsa yang dirahmati dan kasih Allah, salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan segenap para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang istiqamah dalam mengamalkan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, bagaimana kabarnya Bapak Ibu pagi hari ini semua? InsyaAllah mudah-mudahan pagi ini semakin hari semakin baik, semakin dijagain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, amin Ustaz. Walaupun hari ini kita masuk lagi episode PSBB gitu ya, sampai dengan akhir bulan, ya informasi yang beredar di media-media informasi semakin melebar, semakin banyak yang terpapar. Namun kita meyakini bahwa tidaklah Allah memberikan semua ini kecuali pasti ada kebaikan di dalamnya. Kita berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, bahwa bukan tidak mungkin salah satu hikmah Allah berikan keadaan kita yang seperti ini adalah untuk semakin berusaha mendekat kepadanya, untuk semakin berusaha mengenalnya. Hari ini banyak orang yang tahu tentang Allah, tapi enggak semua orang kenal tentang Allah. Enggak semua orang kenal Allah. Karena ketika dia tahu Allah, dia hanya akan mengatakan Allah itu begini, Allah itu begitu. Tapi ketika dia kenal Allah, maka dia akan selalu melibatkan Allah di dalam apapun yang ia hadapi di dalam hidupnya. Maka tentu adalah menjadi sebuah keutamaan ketika pagi hari ini kita masih mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man lam yashkurul qalil, lam yashkurul katsir. Siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hari ini kita masih bisa ngaji secara online pun masih kita syukuri. Karena jangan sampai kemudian ketika kita betul-betul tidak bisa bertemu secara langsung, kemudian aktivitas-aktivitas kebaikan kita menjadi terhenti sama sekali. Dan yang dilakukan oleh DKM tetap menjalankan aktivitas
kajian sebagai salah satu menjaga hati dari para jamaah ini tentu adalah menjadi salah satu hal yang perlu diapresiasi oleh kita semua. Karena ketika kita hari ini rindu untuk bisa sholat berjamaah lagi ke masjid, namun dalam kondisi kita harus mematuhi peraturan yang berlaku, menjaga protokol kesehatan, maka biiznillah, insya Allah ini adalah di antara nikmat yang patut untuk kita syukuri. Dan di sisi yang lain, Nabi juga mengingatkan, wa man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Seseorang yang tidak berterima kasih kepada manusia lain, maka ia tidak akan bersyukur kepada Allah. Maka di sisi ini, kalau kita tidak bisa membantu kepada sesama muslim yang hari ini mungkin tidak seberuntung dengan kita, saudara-saudara di Sulawesi, di Kalimantan, yang hari ini mendapatkan musibah, gempa, longsor, bahkan di beberapa daerah banjir. Belum lagi beberapa hari lalu karamnya ataupun kita mendengar bagaimana peristiwa kecelakaan sebuah maskapai penerbangan. Maka salah satu bentuk kebersyukuran kita kepada Allah terhadap manusia lain itu adalah ketika kita bisa membantu mereka. Dan kalau kita tidak bisa membantu secara materi, setidaknya kita mendoakan mereka. Mendoakan mereka serta memberikan apa yang mampu untuk kita lakukan. Dan hari ini jalur itu sangat banyak. Lembaga-lembaga kemanusiaan yang bergerak cepat di dalam rangka memberikan tanggapan terhadap kondisi-kondisi tersebut. Berfastabiqul khairat. Kita tinggal milih sebetulnya. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, kalau hari ini kita menyebut-nyebut di antara nikmat Allah, ini adalah bagian kesyukuran. Selama yang kita tuju Allah bukan karena kita ingin meninggikan diri kita, bukan karena ingin mengenalkan siapa kita untuk mendapatkan apresiasi dari manusia lain atau orang lain. Dan Nabi SAW dalam hadis ini juga mengungkapkan at-tahaddutsu bin ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Membicarakan nikmat Allah adalah di antara kesyukuran, sementara meninggalkannya adalah di antara kekufuran. Maka di antara nikmat Allah, selain Allah masih berikan nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat bisa ngaji, maka kita hari ini sebagai umat Islam masih bisa berjamaah, ini adalah di antara rahmat Allah. Wal jama'atu rahmah, wal furqatu adzabun. Hidup berjamaah ini adalah rahmat, kasih sayang Allah, walaupun mungkin buat kita bisa jadi akan ada perbedaan di sana sini. Namun selama perbedaan itu berada di dalam wilayah cabang dan bukan wilayah pokok, maka harusnya bukan menjadi sebab perpecahan. Karena wal furqatu adzabun. Karena perpecahan itu ataupun sedangkan perpecahan itu adalah azab yang Allah berikan. Sangat disedihkan kalau kita bisa bersama-sama di dalam satu shaf, barisan sholat kita, tapi hati-hati kita tidak dalam satu shaf. Hari ini terkadang memegang kebenaran itu menjadi sesuatu barang yang langka. Yang benar sekarang seakan-akan terlihat salah, yang salah seakan-akan menjadi kebenaran dan menjadi tuntunan. Belum lagi paku-paku bumi, para alim, susul menyusul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali kepadanya. Dan yang terakhir adalah beberapa guru-guru kita, termasuk seorang dai nasional yang sangat concern dengan Al-Quran, yang ingin amat sangat hadir banyak para ahli-ahli Quran di negeri ini. Walaupun dia bukan berasal dari negeri ini, dari negeri di mana Al-Quran itu diturunkan. Almarhum Syekh Ali Jabir adalah di antara guru-guru kita yang telah Allah panggil lebih dulu. Beberapa habaib, beberapa kiai pun susul menyusul pasca wafatnya Syekh Ali Jabir pun demikian dipanggil oleh Allah. Maka kita berlindung kepada Allah jangan sampai menjadi di antara tanda-tanda kehancuran ketika Allah mengangkat ilmu.
dari negeri itu. Bagaimana caranya ketika Allah mewafatkan daripada para alim, para ulama, sehingga akhirnya yang tertinggal adalah mereka orang-orang yang jauh dari agama. Orang-orang yang kemudian disebutkan oleh Nabi Ruwaibidah. Siapa itu Ruwaibidah? Orang yang nggak ngerti agama, namun dia bicara tentang agama dan menginfluence banyak orang untuk mengikutinya. Wa'iyadzubillah. Maka hari ini, sekali lagi kalau kita masih bisa ngaji, berada di dalam jalan yang benar, yang lurus, maka ini adalah sesuatu yang perlu kita syukuri. Karena berhati-hatilah terhadap kecaman Allah. Di dalam satu hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni anallahu la ilaha illa ana." Sesungguhnya aku adalah Allah dan tiada Tuhan melainkan aku. Man lam yashkuru ala na'mai. Siapa yang kemudian mereka tidak bersyukur atas nikmat-nikmat pemberianku. Walam yasbir ala balai, dan tidak bersabar atas ujianku. Walam yarda biqadai, dan tidak ridha terhadap kepastian qada ataupun ketetapanku. Fal yattahid rabban siwai, maka carilah Tuhan selain aku. Di dalam riwayat yang lain, keluarlah dari kolong bumi dan langit ini dan silakan kalian cari Tuhan selain aku. Maka nggak mungkin kita keluar dari bumi ini, karena kita diciptakan Allah untuk menjadi khalifatullah fil ard. Inni ja'inun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah ingin menjadikan manusia itu sebagai khalifah di atas muka bumi. Perpanjangan tangan daripada pengelola, pengatur, pemimpin yang ada di negeri, di alam ini, yang ada di bumi ini. Maka oleh karenanya, bersyukur walaupun itu kelihatan sulit, namun dengan sekecil apapun kita bersyukur akan menjadi pintu kebersyukuran secara penuh. Karena bersyukur secara penuh kuncinya adalah tanpa syarat. Total grateful kuncinya adalah no tendency. Nggak pakai tapi. Kita bersyukur tapi nggak gitu. Kita bersyukur aja dengan apa yang telah Allah berikan, maka ini akan menjadi energi yang akan memberikan kekuatan, bahkan kebaikan-kebaikan di dalam segala yang kita lakukan agar kelak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Nabi Musa alaihissalam bahkan ketika beliau sampai di negeri Madian, saat itu beliau merasakan lapar di dalam kondisi siang hari, karena ketika berjalan dari Mesir sampai Madian ini, beliau tidak membawa perbekalan apapun. Karena kondisinya kita tahu bagaimana kemudian beliau harus keluar dari Mesir lantaran telah melerai perseteruan atau perselisihan antara seorang dari Bani Israel dan satunya lagi dari Mesir. Namun ketika dilerai oleh Nabi Musa, maka orang yang dari Mesir ini terjatuh dan meninggal dunia. Maka Nabi Musa pun akhirnya meninggalkan dari negeri Mesir itu. Sampai di Madian beliau melihat ada dua wanita yang sedang mengantri untuk mengambil air bagi hewan-hewan ternaknya. Dan Nabi Musa pun membantu mereka. Dan setelah itu Nabi Musa merebahkan atau menyenderkan tubuhnya seraya berdoa kepada Allah. Ya. Di dalam Quran surat Al-Qasas ya. Quran surat Al-Qasas ayat 24. Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Musa minta kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Qasas 24 ini, bagaimana Nabi Musa minta kepada Allah agar kemudian diberikan apa saja yang telah Allah turunkan itu, Nabi Musa sangatlah membutuhkan. Dan biiznillah ketika Nabi Musa telah menyampaikan demikian kepada Allah, maka Allah pun memberikan, bukan hanya saja makan siang, akan tetapi dua wanita tadi ternyata adalah di antara putri Nabi Syuaib alaihissalam, yang kemudian mereka meminta kepada Nabi Syuaib untuk diangkat menjadi
suami di antara mereka. Dan biiznillah kemudian mereka pun dalam hal ini Nabi Syuaib mengabulkannya. Sehingga Nabi Musa mendapatkan tempat tinggal, pekerjaan, dan tentunya makan siang. Ini yang kita lihat bagaimana Nabi Musa dengan segala nikmat yang Allah berikan saja masih merasakan fakir. Ya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuhanku, sesungguhnya aku terhadap kebaikan apa saja yang telah Engkau turunkan kepadaku sangatlah fakir. Kita fakir terhadap apa yang Allah berikan. Karena rahmat Allah itu begitu luas. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim disebutkan, lamma qadallahu al-khalaqa kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arsh. Kalau Allah menciptakan seluruh makhluk, maka Allah tuliskan di dalam kitabnya, yang kitab itu berada di sisinya di atas arsy, yang isinya adalah inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Dan ini yang perlu kita upayakan, karena kalau kita mengatakan bahwa pandemi adalah di antara azab yang Allah berikan, sesungguhnya bukan tidak mungkin. Ketika kita mengharapkan rahmat Allah, tidak berputus asa terhadap rahmat Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Selama Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, masih memberikan kepantasan untuk berjalan di atas muka bumi ini, melakukan kebaikan-kebaikan, maka sesungguhnya rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Sehingga pintu ampunan terhadap dosa-dosa yang setiap saat dilakukan oleh hambanya itu sangat mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tinggal pilihannya mau atau tidak. Karena pada dasarnya kita hidup itu selalu diberikan pilihan-pilihan, diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Asy-Syams Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Barang siapa kita melihat kepada ayat ini, maka kita akan mendapatkan, maka Allah telah mengilhamkan manusia itu dua jalan. Jalan kefujuran atau jalan ketakwaan. Kenapa Allah mendahulukan fujur sebelum takwa? Karena walaupun diberikan kebebasan, ternyata bukan tidak mungkin banyak di antara kita yang lebih memilih jalan fujur daripada jalan takwa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berlindung kepada Allah daripada segala keadaan yang membuat kita jauh dari Allah. Dan kalau kita melihat bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala justru memberikan reward terlebih dahulu kepada mereka hamba-hambanya yang jalan ketakwaan. Memilih mereka yang mengambil jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Maka benar-benar sungguh mereka itu beruntung, sukses, menang ketika mensucikan jiwanya. Qad khaba man dassaha. Sungguh mereka yang mengotori hatinya benar-benar berada di dalam kerugian. Maka hari ini, begitu kita menghadapi pandemi, pilihannya dua juga. Kita bisa sibuk mengeluh, meratap, khawatir, gelisah, galau, mengutuk. Atau kita bisa memilih menguatkan keimanan kita kepada Allah, tetap melakukan kebaikan, bersemangat, punya harapan, optimis, tetap bersyukur, bahagia, walaupun dalam segala keterbatasan. Itu pilihan. Karena hidup kita pada akhirnya akan dihitung apakah sebagai orang beriman atau orang kafir. Karena pilihannya cuma dua. Kalaupun ada di tengah-tengahnya, itu juga condong kepada kondisi yang jauh dari kata kebaikan, munafik.
Maka harapan kita ingin jadi orang-orang yang tidak salah memilih di dalam kehidupan ini. Dan kalau kita bicara tidak salah memilih, inilah dudukan daripada ketauhidan yang dimiliki oleh setiap kita di dalam menjalani kehidupan ini. Dan bagi kita ternyata hidup ini pokok utamanya adalah ketika kita mentauhidkan Allah di atas segalanya, meletakkan Allah di atas segalanya, menjadikan Allah prioritas di atas segalanya, menjadikan Allah sebagai mindset yang dituju di dalam kehidupannya. Allah dulu, lagi-lagi Allah, Allah terus. Inilah yang dilakukan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang yang dia benar-benar fokusnya hanya kepada Allah? Karena orang yang fokusnya hanya kepada Allah, dia akan mudah untuk menemukan apa yang menjadi pesan cinta yang Allah berikan di balik masalah, cobaan, ujian, teguran yang Allah berikan kepadanya. Contoh yang sering kita angkat dan ulang-ulang adalah kisah Nabi Yunus, karena ini salah satu kisah yang begitu menginspirasi kepada kita. Karena Nabi Yunus ketika dapat kondisi di perut ikan, beliau tidak sibuk dengan masalah. Beliau juga tidak sibuk bagaimana mencari solusi dari masalah. Artinya beliau nggak mikirin masalah itu, nggak mikirin solusi masalah itu. Tapi yang Nabi Yunus lakukan adalah menzikiri keadaan yang pada saat itu dia dapatkan, sebagaimana apa yang Allah inginkan. Maka ketika beliau mengingat Allah, saat itu kemudian hatinya mendorong kepada lisannya untuk terbimbing dengan hidayah Allah, menyadari kekeliruan dan kealfaan diri. La ilaha illa anta, tiada ilah melainkan engkau ya Allah. Nabi Yunus sadar bahwa beliau telah melakukan kekeliruan. Beliau menjudge kaumnya itu akan segera mendapatkan azab Allah ketika mereka tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Yunus. Padahal yang bisa merubah dan membolak-balikan hati seseorang itu hanya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa merubah seseorang yang engkau cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi man yasha, dan yang bisa melakukannya adalah akan tetapi siapa-siapa yang telah Allah kehendaki untuk berubah, maka Allah lah yang akan memberikan hidayah itu. Maka Nabi Yunus sadar, subhanaka maha suci engkau ya Allah. Sungguh hamba telah mengotori diri hamba dengan hal-hal yang tidak sepantasnya. Inni kuntu minadh dhalimin. Dan Nabi Yunus gak sibuk nyalahin orang lain. Walaupun beliau berada dalam kondisi itu, beliau gak sibuk nyalahin orang. Tapi dia melihat apa kontribusi hal yang perlu ia perbaiki. Dan beliau mengatakan, ya Allah, sungguh aku telah melakukan kezaliman. Dan atas izin Allah, ketika Nabi Yunus melakukan hal demikian, maka Allah berikan jalan keluar. Allah selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan. Baik, nah oleh karenanya, kegelapan-kegelapan itu kadang-kadang kita pikirin dulu. Padahal bagaimana kita berupaya ingat Allah dulu, baru kita menemukan bagaimana bisa agar masalah-masalah ujian itu Allah izinkan jalan keluarnya. Karena terkadang ketika kita dapat masalah, umumnya kita pikirin dulu baru dizikirin, atau zikirin dulu baru dipikirin. Kadang-kadang ada yang begitu dia pikirin, nggak nyampe ke zikirin, akhirnya stres. Tapi ketika kita zikirin, maka Allah memberikan ketenangan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah berikan petunjuk kepada hatinya. Bukan nggak mungkin kemudian Allah izinkan daripada jalan keluar permasalahan yang ia hadapi.
Dan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang kita bilang just focus on Allah. Hari ini dari semua apapun yang terjadi, mau pandemi, mau informasi terkait vaksin yang masih pro dan kontra, namun kita mempercayai bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk kebaikan rakyatnya dan lain sebagainya. Kondisi bencana alam, kesusahan, kesulitan dalam hidup kita, kunci utamanya adalah just focus on Allah. La ilaha illallah. Dan bagaimana kita menjalankan ketika prinsip JFOA ini sudah kita pahami? Karena ada 5 prinsip. Just focus on Allah. Sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengaplikasikannya di dalam hidup. Yang pertama adalah kita yakin everything belongs to Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala sesuatunya yang ada di semesta ini adalah milik Allah. Bumi, harta benda, segala yang ada kita miliki ini semua adalah belongs to Allah. Kita nggak punya hak milik. Bahasanya bahkan kita cuma punya HGP, hak guna pakai. Karena nanti apapun yang telah Allah berikan ini akan diminta pertanggungjawabannya kepada Allah. Nah, jangan sampai kita merasa memiliki terhadap harta benda kita, pasangan kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, semua ini titipan Allah karena semuanya punya Allah. Kita hanya diberikan hak guna pakai. Sehingga kalau kita menyadari hak guna pakai, kita tuh nggak jadi orang yang sombong ketika Allah berikan kita keberhasilan, kesuksesan, kebaikan. Bukan karena hebatnya kita, tapi Allahnya yang memberikan ruang itu kepada kita. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang berikan kekuasaan kepada orang yang dikehendaki, dan Allah juga yang membalikkan, mencabut kekuasaan terhadap orang yang dikehendaki. Allah yang memuliakan seseorang dan menghinakan pula seseorang yang ia kehendaki, karena di tangannya lah segala kebaikan, dan sungguh Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Everything belongs to Allah. Kalau kita sadar akan hal ini, bahwa yang hari ini kita miliki adalah titipan, kita nggak akan pongah hidup ini, nggak akan petantang-petenteng. Karena apa? Ya punya Allah. Kalau diibaratkan misalkan ada seorang penjaga villa yang ada di puncak gitu ya, walaupun dia bisa menikmati, tetap bukan milik dia. Dia tidak bisa mengklaim. Ya kalaupun dia menikmati, itu pun sifatnya sesaat, berbeda dengan sang pemilik. Maka kita pun di dunia ini hanya sesaat. Jangan sampai kemudian kita merasa dunia ini adalah tujuan kita. Yang kedua adalah, oleh karenanya kita menjadikan everything dedicated for Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Inilah yang kita dedikasikan di dalam hidup kita itu. Salat kita, ibadah kita, ibadah mahdhah, ghairu mahdhah, ibadah wajib, ibadah sunnah. Bukan karena pengen mengharapkan pandangan makhluk, bukan karena ingin mengharapkan apresiasi dari orang lain di sekitar kita, mengharapkan tepuk tangan dari orang-orang lain. Maka berhati-hatilah, guru kami pernah ngingetin, sesungguhnya nyamuk mati gara-gara tepuk tangan. Maka bukan tidak mungkin ketika kita sibuk mencari tepuk tangan dari orang lain, justru itulah yang kemudian akan menjadi kelemahan kita, menjadi tergelincir atau titik tergelincirnya kita. Karena yang kita lakukan just focus on Allah. Kita lakukan hanya untuk Allah. Hari ini kita ngaji bukan karena pengen, karena dilihat orang lain di sekitar kita.
Hari ini kita ngaji bukan karena sesuatu yang kita dapatkan secara materi. Akan tetapi, yang kita ingin dapatkan adalah bagaimana kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan seorang yang berkumpul di dalam majlis yang di dalamnya kemudian membaca kitab-kitab Allah, ayat-ayat Allah, membaca kitab Allah, ayat-ayatnya, maka Allah akan berikan nazzalat alaihim sakinah, Allah akan berikan ketenangan. Wa wasyiathumur rahmah, Allah akan berikan rahmat. Wafathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan namanya di samping daripada makhluk-makhluknya di sisinya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, everything dedicated for Allah akan mendorong kita jadi orang-orang yang tulus di dalam hidup itu. Ikhlas. Karena kita nggak sibuk mengharapkan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah kuperintahkan kalian untuk beribadah kecuali semata-mata murni untuk Allah, di atas agama yang lurus. Dan orang yang kemudian melakukan segala sesuatunya bukan untuk Allah, capek hidupnya. Mengejar karir hanya untuk mendapatkan prestis di kantor, di masyarakat. Ujungnya capek, bahkan tidak sedikit stres. Begitu jabatan sudah nggak ada, galawers. Jadi orang-orang yang hidupnya galau, meratapi kesalahan. Tapi kalau kita sudah melakukan karena Allah, untuk Allah, maka apapun hasilnya setelah ikhtiar iman maksimal terbaik kita, maka kita serahkan hasilnya kepada Allah. Kita akan jadi orang-orang yang tawakal kepada Allah. Karena ketika kita menyerahkan urusan hasil, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Maka inilah yang disebut bagaimana prinsip berikutnya adalah everything dedicated for Allah. Yang ketiga adalah everything comes from Allah. Segala sesuatunya itu datang dari Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kita semua milik Allah, datang dari Allah. Karena Allah meniupkan ruh di dalam jasad manusia ketika berada di dalam alam rahim saat berusia 120 hari atau 4 bulan. Dan segala sesuatunya itu adalah datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah. Maka kalau kita yakini segala sesuatunya itu datang dari Allah, maka dia akan melakukan amal yang terbaik sebagai bekal. Karena ketika dia datang dari Allah, maka dia juga akan kembali kepada Allah. Everything shall be returned to Allah. Lengkapnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semua datang dari Allah, milik Allah, dan akan kembali kepada Allah. Dan inilah 2 titik perjalanan hidup kita. Dari Allah menuju Allah. Dan di dalam perjalanan kita, everything controlled by Allah. Semua dikendalikan oleh Allah. Walaupun kita diberikan kebebasan, hakikatnya kita semua dikendalikan oleh Allah. Kita semua ibaratnya punya satu sutradara yang sama. Dan ketika kita ingin film kehidupan kita itu menjadi film terbaik yang happy ending, adalah ikuti arah skenario yang telah ditentukan oleh sang sutradara. Dan sutradara kehidupan, film kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan adalah Allah. Tinggal kita memerankan menjadi aktor atau aktris yang terbaik. Karena kalau kita nggak ikut aturannya Allah, lalu mau ikut aturannya siapa? Karena yang mencari aturan selain Allah, may yabtaghi ghairal Islam,
Dan siapa yang mencari aturan selain Islam, selain Allah, maka mereka akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita akan jadi orang-orang yang taat aturan. Kita mengikuti rambu-rambu yang Allah berikan untuk dihindari dan menjalankan segala perintah-perintah yang harus kita lakukan. Maka inilah 5 prinsip bagaimana ketika kita menjadi orang-orang yang memiliki mindset, memiliki dudukan sebagai orang-orang yang selalu hanya mengedepankan Allah, memfokuskan dirinya hanya kepada Allah. Karena tugas utama kita hidup ini ingat Allah, yang lain itu cuma sampingan. Karena begitu ingat Allah ini menjadi prioritas utama dalam hidup kita, maka bekerja kita pun akan ingat Allah. Berkeluarga pun juga akan ingat Allah. Bahkan bermasyarakat pun akan ingat Allah. Menjadi pemimpin yang ingat Allah. Menjadi rakyat yang ingat Allah. Menjadi pekerja yang ingat Allah. Tapi kalau kita tidak memiliki fokus hanya kepada Allah, maka kita akan lebih disibukkan dengan hal-hal yang justru akan membuat kesedihan yang terus-menerus, kebingungan tanpa ujung, kerja yang tidak pernah berhenti, dan cita-cita yang gak pernah tercapai. Maka untuk itulah Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menunjukkan kepada kita jalan bahagia di dalam hidup itu. Di antaranya adalah dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dan sungguh akan kami berikan balasan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Karena disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kebahagiaan itu akan tumbuh saat merealisasikan tauhid kepada Rabb-nya, menggantungkan hatinya, just focus on Allah, menyerahkan segala urusan, just focus on Allah. Insya Allah, ketika kita memahami ini, maka kita akan berusaha untuk terus beriman kepada Allah dan menjadikan ketakwaan kita kepada Allah semakin meningkat. Karena harapan kita takwa itu bukan hanya bulan Ramadan, tapi takwa itu adalah sepanjang kehidupan kita. La'allakum tattaqun. Dan berbicara tentang Ramadan, 3 bulan ke depan kurang lebih kita akan bertemu dengan Ramadan. Maka yuk, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Wajahidu fi sabilih. Dan kemudian berjihadlah, bersungguh-sungguhlah pada jalannya itu, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ketika kita sudah punya mindset just focus on Allah, salah satu jalan wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah itu adalah menjadi seorang yang profesional. Profesional ketika dia bekerja, profesional saat dia menjabat, profesional saat dia memimpin, profesional saat dia menjalankan peran. Karena ketika dia profesional, inilah orang-orang yang dia menjalani perjalanan hidupnya itu dengan kesungguhan di dalam mencari ridho Allah. Karena ketika dia just focus on Allah, dia kerjanya bukan semata mengharapkan salary. Memimpinnya bukan sekedar mengharapkan prestis. Menjalankan perannya bukan sibuk mendapatkan apresiasi, tapi dia ingin mendapatkan keridhaan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, maka kami akan tunjuki jalan-jalan kami. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah la ma'al muhsinin, benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat baik.
Walaupun hari ini dalam masa pandemi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak just fokus on Allah, melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kita hari ini masih kerja, kemudian kita bilang, ya Ustadz, mau gimana lagi keadaannya kayak begini? Justru dalam keadaan seperti inilah menjadi amal-amal yang utama. Di saat lagi sempit, sedekah itu di antara yang utama. Justru di saat-saat kita lagi mengalami kesulitan, meringankan kesulitan yang lain yang menjadi amal yang utama. Sehingga kita jadi orang-orang yang resilience menghadapi keadaan ini. Punya daya lenting ketika jatuh, ketika berada dalam kondisi terjepit, sulit, gak sibuk meratap, fragile, kemudian pecah berkeping-keping gitu, enggak. Tapi justru harusnya ini semakin menguatkan. Dan bicara tentang ini, maka hari kita akan bisa jadi bangsa yang lebih berdaya, umat yang lebih berdaya ketika kita mau melakukan perubahan itu dimulai dari kita. Kita nggak sibuk nunjuk orang, wah ini gara-gara dia kita begini begitu, enggak. Karena sunnatullah perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum hingga mereka merubah keadaan yang pada diri mereka sendiri. Kalau hari ini kita lihat di sekeliling kita, kok nggak sesuai harapan kita ya? Jangan-jangan itu karena gara-gara kita nggak mau berkontribusi, gara-gara kita nggak mau berperan, gara-gara kita cuma mikirin diri sendiri. Makanya perubahan itu tidak dilakukan seorang diri. Disebutkan di sini Allah ma biqaumin. Kaum ini bentuk di mana orang lebih dari satu. Maka hari ini kita sedih kalau umat itu kemudian dipecah belah. Ada Islam A, ada Islam B, golongan A, golongan B. Padahal Qur'annya sama, hadisnya sama, Rasulnya sama, Tuhannya sama. Namun justru kadang-kadang lebih bisa toleransi kepada mereka yang tidak beragama sama daripada yang beragama sama. Karena justru ciri di antara orang yang tergolong umatnya Rasulullah Muhammad SAW adalah ketika mereka itu justru adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka itu berlemah lembut terhadap sesama muslim. Dan mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Namun hari ini terjadi, jangan-jangan sebaliknya. Azillatin 'alal kafirin, a'izzatin 'alal mu'minin. Kalau sama orang mukmin tegas, luar biasa, dikit-dikit langsung diklaim begini begitu. Tapi kalau kemudian ketika orang-orang kafir bahkan dieluk-elukkan melebihi porsi yang seharusnya. Maka ini tidak akan bisa berubah kalau kita nggak berubah dari diri kita. Dimulai dari mana? Just focus on Allah. Ketika kita melihat segala sesuatunya itu, Allah ridho nggak ya kalau saya melakukan begini? Allahnya mengizinkan nggak ya kalau saya begini? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka bagaimana agar kita bisa resilience di dalam keadaan yang mungkin dalam kondisi seperti sekarang sebagai penerapan JFOA tadi. Maka kalau kita bicarakan tentang resilience adalah the ability to recover and bounce back from adversity and hardships, feeling stronger and more capable to cope than ever before. Kemampuan kita untuk recover, kembali, pulih dari kesulitan yang kita hadapi. Merasa lebih kuat dan lebih mampu
untuk melakukan lebih daripada sebelumnya. Dan bukan nggak mungkin, resilience ini adalah satu hal yang sedang kita asah di dalam kondisi pandemi ini, ketika kita memiliki mindset just focus on Allah. Di dalam surah Al-Insyirah itu Allah berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Maka apabila kalian telah selesai menyelesaikan sebuah pekerjaan, lanjutkan kepada yang lain. Jangan kita kemudian terjebak di dalam zona yang kita nggak bisa move on. Ketakutan, nggak bisa melakukan apapun. Walaupun itu hal yang sangat manusiawi, jangankan kita, Nabi pun pernah mengalami kondisi ketakutan seperti itu. Salah satunya di mana? Nah ini, kalau kita lihat di dalam Islam itu, bahkan panduan untuk jadi resilience itu. Seseorang yang memiliki mindsetnya just focus on Allah, dan memiliki kemampuan, keterampilan, karakter resilience, di dalam Islam itu sudah diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan tentu ini juga sampai kepada kita umatnya. Itu dalam surat Al-Muddatsir, setelah ayat pertama sampai kelima surah Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka saat itu Rasulullah kemudian turun dari gua Hira, merasakan ketakutan, kekhawatiran, dan kemudian ketika pulang minta kepada Ummul Mukminin, wahai istriku, selimutilah aku. Namun apa yang terjadi ketika itu? Kembali datang malaikat Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kemudian malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Wahai orang-orang yang berkemul, yang berselimut. Fa'anzir. Bangunlah, lalu berilah peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkanlah. Wa rujza fahjur. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Maka ayat ini setidaknya menjadi panduan bagaimana kita menjadi pribadi yang resilience, yang punya kapasitas resilience di dalam mengaktualisasikan mindset just focus on Allah, heart set just focus on Allah. Karena just focus on Allah bukan hanya mindset tapi heart set, bukan hanya pola pikir tapi pola hati. Dan orang yang sudah punya pola pikir dan pola hati just focus on Allah, salah satunya dia akan punya kapasitas resilience ini. Bagaimana kita memahaminya? Maka ketika Allah berfirman, ya ayyuhal muddatsir, ini analogi selimut itu bisa dianggap sebagai masalah problem yang dihadapi. Orang kan kalau menghadapi masalah problem itu, biasanya ya seperti orang masuk dalam selimut, udah saya pokoknya mau di sini aja lebih aman, lebih nyaman gitu ya. Padahal bukan itu yang seharusnya dilakukan. Ketika kita punya masalah, problem termasuk yang kita hadapi pandemi ini, ya harus kita lakukan apa agar jadi muslim yang resilience? Qum fa'anzir. Bangun lalu berilah peringatan. Nah, maksudnya bangun itu apa? Bergerak. Ya, termasuk gerakan-gerakan, pose bersemangat. Walaupun hari ini kita pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan. Maka ini mempengaruhi berjalan tegak, senyum, dan hal-hal positif lain supaya ini bisa apa? Mempengaruhi emosi orang-orang di sekeliling kita pun juga positif. Dan kita bisa tetap berinteraksi dengan orang lain. Fa'anzir di sini, ya kita misalkan dengan melalui Zoom seperti sekarang kita lakukan, bukan hanya ngaji, sekarang pekerjaan pun juga melalui daring.
belajar lewat daring. Tapi kalau kita kemudian ngeluh, aduh gara-gara kondisi gini nih kita akhirnya begini aja. Itu belum apa-apa sudah share energi negatif. Makanya di awal kenapa kita kuatkan mengenai dudukan kesyukuran itu. Maka oleh karena itu, warabbaka fakabbir. Besarkanlah Allah. Jangan kita bilang, ya Allah saya punya masalah yang besar. Tapi kita bilang, wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Jangan sampai kita menganggap masalah kita itu lebih besar dari Allah. Mintalah kita pertolongan hanya kepadanya. Ini warabbaka fakabbir. Virus ini hanyalah salah satu di antara sekian banyak makhluknya Allah. Yang terlepas ini karena dibuat atau bagaimanapun, ini telah diizinkan Allah ada. Namun dudukan kita itu bagaimana kemudian? Jangan sampai takut kita kepada virus mengalahkan takut kita kepada Allah. Namun juga bukan berarti ketika kita takut kepada Allah, kita mengabaikan virus. Itu juga bukan hal yang benar. Maka di dalam ayat berikutnya, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, dan bersihkanlah pakaianmu. Maksudnya apa? Ya, kalau kita sederhanakan, pakaian itu bisa dalam konteks 3A. Appearance, penampilan kita bersihin. Walaupun kita ngaji lewat online gitu ya. Ya kita sebagaimana setelah sholat subuh. Kan kalau kita sholat subuh, sebelumnya kita membiasakan ya mandi, minimal wudhu, bersih-bersih gitu ya. Appearance itu akan pengaruhi. Makanya ketika kita lagi ngaji lewat Zoom ini juga penting kita istilahnya menjaga penampilan. Tidak sambil tidur-tiduran gitu ya. Walaupun tantangan ngaji lewat Zoom itu gitu. Ketika videonya di-off-kan, ya sambil dengerin tiduran, atau bahkan tidur beneran gitu ya. Maka di dalam beberapa majelis itu bahkan diharapkan ketika lagi online seperti ini, dibuka layar videonya. Supaya apa? Supaya kemudian seakan-akan seorang yang berbagi pada sesi itu seakan tidak bicara sendirian. Nah, ini mungkin mudah-mudahan juga bisa dilakukan di Al-Aqsa ya. Kalau kita ngaji online itu, dibuka aja videonya. Toh ditutup sama dibuka, bedanya tipis kok secara pengaruh kuota gitu. Dan ini yang kita harapkan, walaupun tidak talaki sebagaimana kita di masjid ketemu langsung. Tapi menatap wajah itu pun jadi bagian energi. Nah ini bersihkan pakaian, appearance kita. Jangan muslim itu kelihatan kuyu, loyo, lemah. Wala ta'jas. Bahkan Nabi bilang jangan engkau merasa lemah. Jangan lemah kata Nabi. Maka begitu juga achievement. Pencapaian-pencapaiannya juga. Ya artinya bersihkan di sini tentunya adalah ketika pencapaian kita tetap prima walaupun dalam kondisi keterbatasan. Achievement, job achievement, ya. Vision achievement, mission accomplished, ya kan. Nah, itu bagian daripada pencapaian-pencapaian dalam hidup kita. Ya, ketika kita membesarkan Allah, maka pencapaian apa yang ingin kita capai selama usia kita masih diberikan oleh Allah. Dan ini bukan tidak mungkin bisa kita mulai dari visi hidup. Insya Allah, mudah-mudahan di bulan depan kita bahas ya. Ada sedikitnya 4 on agar achievement di dalam hidup kita itu bisa menjadi pencapaian, the best achievement di dalam hidup kita yang bukan hanya menjadi bentuk kesyukuran, tapi juga menjadi legacy di dalam hidup kita. Dan itu ketika dia punya 4 on. Apa yang 4 on itu? Insya Allah mudah-mudahan itu kita sampaikan di pertemuan kita yang akan datang. Namun sebagai sebuah bocorannya, di antara 4 on itu yang pertama adalah vision. Gak mungkin seorang itu mencapai sesuatu kalau dia gak punya visi di dalam hidupnya. Nah, lalu gimana agar dia bisa punya visi? Visi apa yang dia miliki dalam hidupnya? Oh, saya pengen jadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Itu umum. Gak clear visinya apa. Karena visi itu ibarat kalau kita melihat ke langit,
di waktu malam hari melihat banyak bintang dan ada bintang yang paling besar, itulah visi kita. Kita punya keinginan, harapan di dalam hidup kita, namun ada yang paling kuat yang kita ingin tuju, itulah visi kita. Maka visi inilah yang akan mendorong kita memiliki misi sampai kemudian target-target di dalam hidup kita sebagai pencapaian-pencapaiannya. Dan yang ketiga adalah attitude. Ya, perilaku. Bersihkan perilaku kita dari segala bentuk kotoran-kotoran hati. Melemahkan orang, menegasi orang lain, meremehkan orang lain. Hati-hati, itu adalah bagian dari kesombongan. Batarul haq wa ghamtun nas, kata Nabi, adalah yang menentang kebenaran dan memandang remeh manusia lain. Dia akan jadi orang-orang yang setidaknya punya ketulusan, sincerity. Dan dia orang yang perilakunya humbleness, rendah hati. Bahkan loving kindness, energi cintanya dalam melakukan kebaikan tuh terpancar dari apa yang ia lakukan. Nah, ini yang perlu dilakukan. Warujza fahjur. Yang berikutnya adalah tinggalkanlah perbuatan dosa. Dalam hal sekarang ini, walaupun kita berupaya terus melakukan dengan perbanyak ibadah, namun salah satunya kenapa kemudian kok seakan-akan Allah menjadikan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan nggak cair di dalam kebahagiaan hidup kita. Bisa jadi karena dosa-dosa kita yang jadi macetnya sumbatan daripada kebaikan pencairan yang Allah berikan. Maka diantaranya apa? Kalau kaitannya dengan Allah, perbanyak istighfar, bertaubat. Maka bagi seorang muslim itu, ya istighfar itu sudah nafas kehidupan yang tidak ditinggalkan. Maka setidaknya kalau kita hari ini mengalami kesulitan, waktu sempit, namun banyak keinginan, permintaan, beristighfar. Nah, salah satunya kita dawamkan istighfar di waktu pagi hari itu sebagai salah satu wirid di pagi hari, minimal 100 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Insya Allah ini bagian daripada meninggalkan daripada ataupun bertobat dari dosa-dosa kita kepada Allah. Sementara kalau yang sesama manusia, datangi, maafkan mereka. Kalau perlu kita yang minta maaf, apabila pun ya gara-gara satu masalah kemudian kita renggang silaturahimnya. Termasuk dalam perkara-perkara harta. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai syariat. Yang berikutnya adalah wala tamnun tastaksir. Janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Artinya, yuk di dalam kondisi yang seperti sekarang, always give. Kita menjadi orang yang selalu memberi, tidak sibuk tentang apa yang bisa kita take, yang bisa kita ambil dari sebuah perbuatan, enggak. Sudah murnikan hanya kepada Allah. Dan bukan enggak mungkin. Ketika kita tidak transaksional, Allah akan memberikan lebih dari apa yang kita harapkan. Makanya Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam itu, tanda seorang itu bergantung kepada amalnya adalah sikapnya berbeda, rasa syukurnya kurang ketika hasilnya berbeda dengan yang diharapkan. Tapi kalau dia sudah ikhlas dan tidak transaksional, dia akan jadi orang-orang yang transformasional. Dan yang terakhir adalah dalam keadaan sekarang, walirabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. And always istiqomah, terus istiqomah. Bukan tidak mungkin kondisi ini masih akan berlanjut sampai dengan Ramadan. Namun jangan sampai kemudian sudahlah,
kita tidak di masjid, namun nuansa kita untuk menjaga hati, untuk selalu tertaut dengan Allah, terkoneksi dengan Allah, salah satunya melalui majelis kajian ini pun menjadi terhenti. Bahkan bukan tidak mungkin, bisa kita perbanyak dengan kajian-kajian yang lebih mendalam tentang sebuah tema tertentu. Bisa istiqomahlah dalam kebaikan, walaupun itu hanya sedekah infak pagi beberapa ribu atau ratus ribu rupiah, karena Allah tidak melihat kepada jumlahnya, namun apa yang diusahakan yang terbaik. Dan inilah salah satu di antara jalan merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai penutup, kita meminta kepada Allah sebagai permintaan para ashabul kahfi ketika dia menghadapi kezaliman penguasa pada saat itu, menghadapi masa yang tidak menentu dan berada dalam kondisi yang bisa jadi tidak nyaman, maka mereka memilih melockdownkan diri mereka. Namun setelah mereka melockdown itu, mereka mengawalinya dengan doa ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Mereka minta dua hal. Yang pertama adalah rahmah, sehingga dengannya Allah berikan nggak makan, nggak minum 309 tahun, masih tetap bernafas. Bahkan tidur 309 tahun, bangunnya bahasanya nggak pegel-pegel. Kita kadang-kadang tidur semalaman saja, rasanya pegel. Diselamatkan daripada kejaran-kejaran musuhnya. Mereka nggak menemukan para ashabul kahfi ini. Dan mereka pun insya Allah dengan rahmat Allah menjadi orang-orang yang dipilih untuk istiqomah berada di dalam jalan tauhid, just focus on Allah, dan kemudian mereka menjadi di antara penghuni surganya Allah. Maka kita minta rahmah itu juga kepada Allah. Diselamatkan dari segala kezaliman, dijaga daripada segala hal-hal yang menakutkan, diberikan kemudahan daripada segala kebutuhan, dan insya Allah Allah izinkan kita jadi memiliki kebersamaan di dalam kondisi kemenangan. Rahmah. Namun rahmah ini bukan hanya rahmah yang diminta oleh mereka, tapi juga rosyada. Berikan rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Artinya apa? Minta dibimbing sama Allah. Keterbimbingan. Hari ini ada orang diberikan rahmat, bisa kerja, tapi nggak dibimbing sama Allah. Kerjanya bukan mendapatkan ridha Allah, tapi kemurkaan Allah. Berkeluarga, rahmah, tapi nggak minta dibimbing sama Allah. Mudah karam, mudah pecah, dan bukan nggak mungkin jauh dari ridhonya. Maka rahmah, rasyadah. Hari ini kita berjamaah, hari ini kita ngaji, bukan hanya rahmah yang Allah berikan kepada kita, tapi juga Allah berikan keterbimbingan agar kita bisa selalu just focus on Allah. Dan begitu Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, maka Allah pun akan memberikan segala apa yang kita butuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan yang disampaikan ini ada manfaatnya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Walul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum silakan mungkin dari jemaah kalau ada pertanyaan bisa langsung. Tadi kalau dari chat belum ada, Ustaz. Ya. Atau mungkin ada pertanyaan dari saya, Ustaz. Ya, silakan Mas Rizky. Ya, untuk tadi ya, Ustaz, untuk mengimplementasikan just focus to Allah gitu ya. Karena sekarang memang banyak bencana yang terjadi, kemudian ya banyak warga gitu ya, banyak warga yang berinisiatif untuk membuka rekening seperti ini ya, untuk bantuan gitu ya. Nah ini kita mau tanya, Ustaz, peran dari pemimpin nih, Ustaz. Seperti pemimpin apa yang sebetulnya yang bisa ya yang kita harapkan lah gitu ya. Dan posisi pemimpin di sini seperti apa, Ustaz, kalau dalam menghadapi situasi seperti ini gitu, Ustaz. Sebagai amil atau amir daripada masyarakat itu, Ustaz.
Mungkin itu, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitan masalah kepemimpinan ini adalah satu diskursus yang memang nggak pernah berhenti untuk dibicarakan. Namun sederhananya, seorang pemimpin yang dia bisa berlaku adil, al-imamul adil, adalah di antara mereka yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelak juga akan mendapatkan naungan surganya Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan selain yang Allah berikan. Maka oleh karenanya, pemimpin bukanlah sebuah jabatan prestis ketika dia tidak mampu melakukan di dalam rangka memberikan kebaikan, kenyamanan, dan mengayomi rakyat yang dipimpinnya. Ketika dia kemudian berlaku zalim, misalkan dia sebagai ketua RT begitu ya, atau sebagai pemimpin rumah tangga, dia berlaku zalim terhadap keluarganya, terhadap masyarakat di sekitarnya, maka bukan tidak mungkin dalam ukuran kepemimpinan ini pun bahkan akan mendapatkan satu kondisi yang jauh dari ridha Allah. Bahasanya, dia tidak akan mencium wanginya surganya Allah Subhanahu wa taala karena berada di dalam kemurkaan Allah di dalam neraka. Ini yang kemudian diingatkan Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar ketika lihat kok ada sahabat-sahabat lain itu diberikan amanah sebagai gubernur di satu daerah dan lain sebagainya. Namun kemudian Nabi mengingatkan, wahai Abu Dzar, kepemimpinan ini bukanlah untuk mereka yang lemah dan bukanlah menjadi sebuah kebanggaan. Karena itu bisa menjadi di antara jalan kemurkaan Allah. Nah, di dalam konteks ini tentu kita berharap bahwa kita sebagai masyarakat bisa mendorong inisiasi kebaikan-kebaikan melalui jalur-jalur yang memang memungkinkan dan berada dalam kondisi yang legal. Misalkan ketika kita mengkoordinasikan daripada support kepada saudara kita yang mengalami musibah ini melalui lembaga-lembaga pemerintah ataupun lembaga-lembaga swasta yang telah melakukan hal-hal seperti ini secara profesional. Misalkan kalau lembaga pemerintah ya di situ ada Basnas ya, kemudian ada MUI. Nah, ini adalah di antaranya. Kita bisa koordinasikan di sana sehingga kemudian ini bisa sampai kepada sasaran yang diharapkan. Namun juga kita melihat di dalam masyarakat karena tadi ingin bergerak lebih cepat karena khawatir ada birokrasi yang lambat di sana, maka lembaga-lembaga kemanusiaan yang profesional dan itu sudah melakukan banyak hal di sana, itu juga banyak pilihan ya. Jadi kalau boleh sebut diantaranya ada Dompet Duafa, kemudian ada Human Initiative. Nah, salah satunya juga adalah kami di Aksi Cepat Tanggap. Karena sebagai salah satu contoh, ketika kita di Lombok beberapa waktu lalu, di saat awal itu setiap kejadian bencana itu banyak bendera berdiri. Banyak bendera lembaga kemanusiaan, pemerintahan, bahkan NGO dari luar. Tapi setelah 1 bulan, 2 bulan, karena fase bencana itu kan ada emergency, kemudian ada fase recovery. Nah, emergency ini memang banyak orang kemudian turun tangan di sana, masyarakat. Masalahnya kita butuh nafas panjang ketika kita membantu mereka. Setelah rumah mereka rusak, kemudian mereka dikasih makan, itu tidak cukup. Dan di saat kita kadang-kadang nih, kalau kita hari ini bergerak sporadis, kerumunan, bukan barisan, maka yang terjadi ketika sampai di sana itu, waktu kami datang karena ada integrated community shelter, akhirnya dibuat satu wilayah yang terintegrasi, di mana di situ dibangun rumah-rumah yang bisa digunakan mereka, masjid di situ, kemudian ada tempat mereka mendapatkan support bantuan secara rutin, dan itu bisa existing dalam waktu yang lebih daripada hitungan 1 bulan, 2 bulan. Nah, ini yang kita bilang nafasnya jadi lebih panjang. Karena apa? Hari ini kebanyakan kita, ini sebelum kita masuk kepada wilayah pemimpin ya, ketika kemudian kita dapati umat itu mulai renggang, mulai kendor, mensupport saudara kita yang mendapatkan musibah bencana itu, akhirnya yang masuk berikutnya adalah, mohon maaf, orang-orang di luar kita. Yang itu bahkan bisa saja ujungnya mengakibatkan berpindahnya tauhid akidah saudara-saudara kita kepada
keyakinan yang lain. Nah, ini yang kita harapkan. Apapun yang kita lakukan, kita ingin lakukan berjamaah tadi. Nah, peran jamaah ini tentu adalah sangat ditentukan daripada kualitas pemimpin yang menjadi pemimpin atau imam dari jamaah itu. Dan kalau dalam bahasa kita bernegara, maka ya pemimpin itu adalah presiden kita. Maka harapan kita, presiden bisa memberikan perhatian kepada segenap rakyatnya yang hari ini sedang mendapatkan musibah dan mendorong masyarakat untuk bisa mensupport dari apa yang kemudian dihadapi ini. Karena urusan pandemi ini belum selesai, anggaran yang dikeluarkannya pun tidak sedikit, dan hari ini kita pun diuji dengan beragam musibah dan bencana, maka bukan tidak mungkin ya seorang pemimpin itu pun juga memiliki keterbatasan. Sehingga ketika kita melakukan dua jalur tadi, ya kalau kita kembali lagi kepada kisah Nabi Yunus, masalah itu datang, kita nggak sebatas mikirin, tapi zikirin. Zikirinnya dengan cara apa? Koneksikan diri kita ke Allah. Bagaimana kemudian kita melakukan kolaborasi dengan jalur-jalur resmi yang ada dari kepemerintahan. Dan yang kedua adalah melakukan inisiasi secara profesional, selama tidak melanggar aturan. Maka ini yang kita katakan tadi, mudah-mudahan Yayasan Al-Aqsa ini juga tidak bergerak sendiri, tapi kemudian berkolaborasi sehingga efeknya bisa lebih tertata, nafasnya lebih panjang, dan manfaatnya juga lebih terasa bagi saudara kita yang membutuhkan. Dan kalau bab tentang kepemimpinan ini mungkin satu waktu kita bahas secara khusus ya, bagaimana leadership in Islam ya, bagaimana kepemimpinan di dalam Islam, walaupun mungkin dalam beberapa sudut pandang seperti itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa. Baik, jazakallah Ustaz. Memang yayasan DKM Al-Aqsa dalam ini kerjasama juga salah satunya dengan ACT juga, Ustaz. Itu Ustaz untuk menyalurkan bantuan, Ustaz. Karena memang yang kita tahu memang ACT ini ya termasuk yang paling konsisten, bahkan berbulan-bulan, bahkan sampai tahunan gitu ya, Ustaz. Karena menghilangkan efek traumatis dari para saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Karena itu efek psikologisnya bisa sampai bulan-bulanan atau bertahun-tahun gitu, Ustaz. Baik, jazakallah Ustaz. Kajian hal ini mungkin udah lewat dari jam 6, udah waktu syuruk udah lewat gitu ya. Dan kebetulan tidak ada pertanyaan lain dari jamaah, mungkin bisa langsung ditutup dengan doa singkat, Ustaz. Baik. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membacakan suratul Fatihah. Semoga musibah-musibah yang sedang menimpa negeri ini bukan menjadi pertanda Allahnya marah, murka dengan kita, tapi justru ini adalah di antara tanda cinta yang Allah berikan kepada kita. Karena disebutkan jikalau Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan mengujinya. Fafirru ilallah, maka segeralah kita kembali kepada Allah, berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena satu waktu nanti tidak akan bergerak kaki kita di hari kiamat sebelum ditanya 4 hal ini. Umur kita dihabiskan untuk apa? Ilmu kita dipakai, diamalkan buat apa? Harta kita dari mana dan dibelanjakan untuk apa? Kalau tadi sudah dimulai, yuk dari harta-harta halal kita sisihkan sebagian agar kemudian menjadi bagian kepedulian kita kepada mereka. Man aroda antus tajaba do'atuhu wa antaksyu kurbatu falifarij an mu'sirin. Barang siapa yang ingin doanya dikabul, kemudian kegelisahannya diangkat oleh Allah, maka hendaknya dia mudahkan kesusahan orang lain. Wa anjismihi fima ablah, serta tentang badannya pada perkara apa dia gunakan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang mentawajuhkan hati kita hanya kepada Allah. Ala hadhihi niyah wa likulliyatin salihah. Sya'ilillahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Nikmat sehat, nikmat usia, nikmat keluarga, nikmat masih bisa bekerja, nikmat masih bisa hadir di kajian ini ya Allah. Karena Engkau sanggup masih memberikan kepada kami nikmat iman wal Islam. Dan Kau pilih kami pagi hari untuk bisa hadir. Walaupun Kau tahu mungkin kami masih memiliki banyak dosa dan maksiat ya Allah. Namun seakan Kau tutup mata ya Rabbi. Engkau memilih kami untuk hadir. Memilih kami untuk mau meluangkan sebagian waktu yang Kau berikan di dalam rangka memahami di antara ayat-ayat-Mu ya Rabbi. Maafkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Terimalah taubatan nasuhaka. Karena kami capek ya Allah, lelah. Kalau hidup ini hanya semata mengharapkan pujian orang-orang lain di sekeliling kami. Mampukan kami ya Allah melakukan segala sesuatunya hanya untuk-Mu. Just focus on Allah. Salat kami ya Allah, ibadah kami, hidup kami, mati kami hanya untuk-Mu ya Allah. Rabbi, jikalau ada di antara kami yang sedang sakit, maka sembuhkan ya Allah. Yang sedang berhajat, sampaikan ya Rabbi. Yang sedang mengalami kesulitan, lapangkan ya Allah. Pantaskan kami menjadi di antara hamba-hamba-Mu yang kembali bertemu dengan Ramadan. Kami rindu untuk bertemu kembali dengan Ramadan. Izinkan ya Rabbi, Ramadan esok sudah kami lakukan berjamaah di masjid tanpa mengalami keterbatasan ya Allah. Amin. Engkau izinkan diangkat pandemi ini dengan segera. Karena hanya kepada-Mu lah kami mohon dan hanya kepada-Mu lah kami berharap. Mudahkan daripada kondisi saudara kami sedang tertimpa musibah ya Allah. Lapangkan barzakh dari guru-guru kami yang telah Engkau panggil menghadap kembali kepada-Mu ya Allah. Dan mampukan kami istiqamah di dalam hidup kami sehingga Engkau wafatkan kami dalam kebaikan husnul khatimah dan bukan menjadi bagian dari hamba-hamba-Mu yang wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa muqarrabika ya Allah. A'tini ridhaka wa radina likulli ibadatika wa hajatika fid dunya wal akhirah. A'tini ridhaka wa radina likulli qada'ik bi khairihi wa syarrihi ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sekiranya Engkau tidak mengabulkan doa dan harapan kami ya Allah, kepada siapa lagi kami akan bermunajat? Penuhi segala doa dan harapan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.